Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita memulai doa pagi ini, Bapak Ibu mari kita memuji Tuhan dengan pujian berikut ini. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami dibangunkan oleh Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan udara yang baru, dengan hidup yang baru. Kami bersyukur kami bangun dalam keadaan yang baik. Dan biarlah kami memuji, memuliakan Tuhan dalam pagi yang baru, hidup yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami ingin merenungkannya. Biarlah kami sendiri juga Tuhan berkati, agar firman Tuhan yang kami hayati, yang kami renungkan, sungguh dapat masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Roma 15 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita semua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangannya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 6 Mei 2023 yang lalu, Direktur WHO yang bernama Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan dengan sebuah pernyataan yang membuat kita lega. Pernyataannya adalah COVID-19 bukan lagi menjadi persoalan kesehatan global, ya. Karena COVID-19 sekalipun belum dinyatakan berakhir,
tetapi tidak lagi menjadi ancaman yang begitu mengerikan seperti sebelum-sebelumnya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sementara kita tidak lagi ada di dalam mode krisis karena COVID-19 itu, namun kita tidak bisa membiarkan kewaspadaan kita lalu menurun. Bapak Ibu, dengan pernyataan Tedros ini, kita bersyukur karena COVID-19 sudah dinyatakan bukan lagi menjadi pandemi dan kita sudah ada di era endemi, dan pandemi ini sudah dinyatakan ya bisa dikatakan berakhir atau tidak lagi menjadi ancaman global. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang menarik ketika Tedros Adhanom Ghebreyesus ini mengungkapkan atau menyatakan statementnya atau pernyataannya pada 6 Mei 2023 yang lalu. Pernyataannya lebih lanjut, dia mengatakan demikian. Salah satu tragedi terbesar dari COVID-19 bukanlah banyak korban jiwa. Itu memang tragedi yang sungguh kita harus akui bahwa itu menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan, yang terbesar. Tetapi tragedi yang terbesar itu adalah karena seharusnya bencana COVID-19 itu tidak terjadi seperti itu. Tidak harus menelan korban jiwa hingga jutaan. Kenapa? Karena kita di seluruh dunia ini memiliki alat dan teknologi yang dapat menghadapi pandemi jauh lebih baik. Alat itu bisa mendeteksi lebih dini dan juga merespon lebih cepat dan dapat mengkomunikasikan dampak-dampaknya kepada banyak orang. Kita tidak kekurangan orang-orang pintar, alat-alat canggih yang dapat menghentikan pandemi ini atau virus ini. Tetapi Tedros mengatakan lebih lanjut, secara global yang terjadi adalah kita kurang koordinasi, kurang kesetaraan, kurang solidaritas, sehingga alat-alat itu, kemampuan dan kepandaian kita tidak dapat digunakan seefektif mungkin. Lebih lanjut Tedros mengatakan, kita harus berjanji pada diri kita sendiri dan anak-anak kita dan cucu kita bahwa kita tidak akan pernah atau mengulangi kesalahan yang sama itu lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kalau kita melihat apa yang terjadi pada pandemi 19 dengan apa yang dikatakan oleh Direktur WHO ini, kita tersadar bahwa sebagai manusia ketika bencana itu datang, ketika persoalan itu datang, maka kita berpikir untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Bagaimana kita selamat, bagaimana kita ini tidak terkena dampaknya, tidak mengalami bencana. Kita punya alat, kita optimalkan semaksimal mungkin. Kita punya orang-orang pintar, kita optimalkan semaksimal mungkin. Tetapi ternyata satu hal yang kita sadari, bahwa kita perlu berjejaring, kita perlu bersahabat, kita perlu membuka diri, berteman kepada banyak orang. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Kita merasa bahwa diri kita mampu, bangsa kita mampu kok. Kami adalah keluarga yang kaya dengan punya banyak uang, kami bisa beli alat apa saja.
Gereja kami juga punya sumber daya, sumber dana, apa saja ada. Tetapi kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita pakai, yang kita punya, kita miliki, tidak akan berdampak apa-apa atau tidak akan berdampak maksimal kalau kita tidak berjejaring atau mengajak bersama-sama semua orang sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama melakukan atau berbagi atau menghadapi persoalan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandemi 19 tentu sudah berakhir dan kita bersyukur kita adalah orang-orang yang selamat dari pandemi itu. Kita adalah orang-orang yang dapat keluar dari pandemi itu. Tetapi bukan berarti persoalan kehidupan lalu kemudian selesai dengan berakhirnya pandemi. Justru setelah pandemi 19 ini ada banyak orang, ada banyak usaha, ada banyak gereja, ada banyak rumah tangga yang terus bergumul merangkak untuk dapat kembali lagi berdiri seperti sedia kala. Apa yang akan kita lakukan bagi mereka? Apakah kita cukup dengan berkata, wah syukur kita tidak terdampak, wah syukur gereja kita baik-baik saja, wah syukur keluarga kita aman-aman saja? Apakah rasa syukur kita itu kita ucapkan karena diri kita baik-baik saja? Apakah keluarga kita baik-baik saja lalu kita bersyukur? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya baru saja selesai dari persidangan majelis klasis ke-16 ke-27, mohon maaf saya lupa, di Baturaden di Grand Kanaya hari Senin sampai hari Rabu yang kemarin ini. Dan dalam persidangan majelis klasis itu kami bergumul bersama-sama bahwa ternyata banyak gereja-gereja di antara klasis Purwokerto yang mempunyai pergumulan-pergumulan. Ada yang bergumul tentang membangun pastori, membangun gedung gerejanya, mengurus surat tanah. Ada yang bergumul karena dana operasional gereja masih belum pulih. Ada yang bergumul karena anak-anak pemuda dan remajanya belum kembali baik atau kehadiran mereka belum kembali baik dan normal seperti sebelum pandemi. Ada banyak pergumulan yang ada. Dan kami sangat menyadari dalam persidangan itu bahwa persoalan yang ada tidak akan bisa kita selesaikan secara sendiri. Kita harus berjejaring, kita harus berjalan bersama-sama, kita harus menggandeng tangan bersama-sama. Dengan bergandengan tangan, persoalan-persoalan kita, persoalan-persoalan orang lain, persoalan-persoalan gereja lain menjadi persoalan kita bersama, dan persoalan itu bisa kita selesaikan bersama. Paulus dalam kitab Roma mengingatkan kepada kita, biarlah kita yang kuat itu juga menanggung atau menolong kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang harus mencari kesenangan orang lain. Setiap orang harus menolong orang lain demi kebaikannya. Kenapa itu kita lakukan? Karena persoalannya sangat mendasar. Karena Yesus Tuhan kita tidak mencari kesenangan dan keselamatannya sendiri. Kalau Yesus mencari keselamatannya sendiri, Bapak Ibu, kita tentu tidak ada di tempat ini. Kita tentu tidak bisa menikmati hidup kita saat ini. Yesus mencari kesenangan kita. Demi kesenangan kita, demi kebahagiaan kita, Ia rela berkorban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bumi ini diciptakan oleh Tuhan, sungguh amat baik. Bumi ini bisa mencukupi untuk semua orang. Tetapi satu orang saja yang begitu serakah tidak akan bisa membuat bumi ini berkecukupan bagi banyak orang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan bersama-sama. Karena kita tahu bahwa dengan berjalan bersama kita pasti bisa. Bersama kita maju, bersama kita bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan karena mungkin usaha kami berhasil. Kami menikmati kemurahan Tuhan karena mungkin kami sehat, kami kuat. Tapi Tuhan ajarkan kami bahwa rasa syukur kami bukan hanya kami tunjukkan dalam doa kami. Kami naikkan doa syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Seolah kami menutup mata dalam keadaan orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan tolong kami supaya kami tergerak untuk dapat bergandengan tangan bersama-sama, menguatkan yang lemah, sehingga yang lemah dapat dikuatkan, sehingga melalui kehadiran kami, melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami dapat berjalan bersama, sehingga kami dapat maju bersama, sehingga kami dapat menyelesaikan pergumulan kami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin berkat Tuhan menyertai kami dan kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Bapak Ibu masih terus dapat menikmati doa pagi secara online melalui YouTube GKI Gatot Subroto live streaming setiap hari Selasa dan Kamis dimulai jam 5 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.